Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tutung Sewu, kali ini saya berada di daerah Melirang ya, yang masih ikut Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ya. Di kesempatan pagi ini kita akan mencoba mereview sebuah goa yang konon ceritanya di dalam goa itu terdapat kelelawar raksasa atau raja kelelawar ya. Dan seperti apa nanti petualangan dan keseruan Tutung Sewu kali ini, mohon doanya mudah-mudahan petualangan kali ini diberi kelancaran ya. Tidak lupa pula saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah, serta diberi keselamatan, kesehatan selalu. Oke, kita akan langsung saja ya menuju ke lokasi. Seperti ini, sahabat Sewu. Jadi kita tidak mungkin turun ya, karena tidak ada akses untuk turun ke bawah sana, tidak ada. Jadi cukup dari atas ini. Nah, jadi ini seperti sumur raksasa yang ada lorongnya lagi di bawah sana ya. Mungkin kemana tembusnya kurang tahu. Yang jelas di bawah sana itu banyak sekali dihuni kelelawar, dan ada mitosnya ada kelelawar satu yang mungkin ratunya gitu ya, yang berada di bawah sana. Jadi untuk lokasi dari sumur raksasa ini, nah, ini ikut Desa Melirang ya, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ya, Gresik, Jawa Timur. Nah, sayang sekali kita sudah jauh-jauh sampai ke lokasi ini dari Mojokerto ke Gresik, cuman tidak bisa memasuki lorong yang ada di bawah sana ya, sahabat Sewu ya. Coba kita akan shot ya keliling, kita akan shot keliling dinding ini, mulai dari akar ini ya, akar purba ini kita keliling. Nah, kita shot keliling ya, sahabat Sewu. Seperti itu. Semua dinding-dindingnya merupakan kars ya, lapisan kars gamping, yang memang secara teori bagian utara dan selatan dari Pulau Jawa ini merupakan pegunungan Kendeng utara dan pegunungan Kendeng selatan, yang merupakan pegunungan kars gamping dari pengangkatan koral dasar laut sekitar zaman Miosin ya, yaitu zaman 30 juta tahun silam. Sehingga biasanya banyak ditemukan sekali fosil-fosil purba, antara lain kerang gitu ya, kemudian gigi hiu, termasuk buaya purba, banteng purba, kerbau purba gitu ya, sebagaimana kemudian daerah di Sangiran yang saat ini ditetapkan sebagai cagar budaya manusia purba oleh UNICEF ya, UNESCO ya, UNESCO. Nah, seperti inilah kondisi bebatuannya. Jadi benar-benar merupakan kars koral ya dari dasar laut. Nah, di sebelah sana kita akan mendapati sebuah batuan yang mirip dengan kepala ular naga yang sedang mendongak ini. Termasuk ada semacam di dinding itu ada semacam relief topeng ya, relief topeng raksasa itu yang berliku-liku itu memperlihatkan sebuah wajah aneh yang ada di dinding gua. Dari kajian fosil yang ada di pegunungan Kars Utara ini, terutama di Kabupaten Gresik ini, tidak akan pernah ditemukan fosil dinosaurus, karena dinosaurus itu punah, mengalami kepunahan total itu sekitar 50 juta tahun silam.
Sedangkan mulai pengangkatan koral dasar laut yang membentuk pegunungan Kendeng Utara ini, yaitu dimulai sekitar 30 juta tahun silam ya, yaitu awal zaman Miosin, sampai kemudian berakhir 250.000 tahun silam. Yang kemudian setelah ini dihuni oleh biasanya mamalia-mamalia besar, termasuk mamut, gajah purba atau gajah purba ya mamut, kemudian banteng purba, buaya purba, singa bertaling belati, atau yang dikenal dengan hewan-hewan zaman es. Nah, diduga memang terowongan-terowongan yang sangat luar biasa sekali ini juga dipengaruhi oleh mencairnya es. Pada zaman es terbentuk rongga-rongga di dalam tanah, dari aliran es yang mencair membentuk sungai bawah tanah sehingga menggerus area yang dekat ke permukaan, sehingga membentuk sumuran-sumuran raksasa atau sumuran-sumuran kat seperti ini. Di lokasi ini ya, di lokasi Gua Lawa ini yang terletak di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini, kita tidak bisa ke bawah untuk meneliti di setiap lorong-lorong yang ada, karena memang jauh sumuran ini berada di dalam yang dipagar oleh pagar besi. Nah, saat ini sudah dikelola oleh warga setempat menjadi sebuah objek wisata yang dilengkapi dengan kamar mandi, kafe, tempat minum dan nongkrong ya, serta beberapa pembangunan pagar-pagar yang berhiaskan lukisan-lukisan serta legenda-legenda cerita rakyat desa setempat atau cerita-cerita daerah gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Sedangkan kemudian kondisi lingkungan gua ini, jika kita lihat benar-benar ini adalah sebuah lubang raksasa yang dimungkinkan menembus sampai perut bumi ya, yang terbentuk lorong-lorong dari kemudian sungai purba di bawah tanah pada masa zaman es, pencairan es yang membentuk lorong-lorong dan sungai-sungai bawah tanah. Jadi lorong ini sangat luar biasa sekali ya, sangat langka tentunya, tapi sebenarnya kalau kedepannya bisa lebih untuk mengeksplorasi jenis batuan dan fosil-fosil serta hunian hewan-hewan saat ini semacam kelelawar yang ada, bisa kemudian ditambahkan dengan tangga ya untuk ke bawah. Tapi tetap harus ada pendampingan, karena memang kelelawarnya ini jutaan, termasuk kemudian kondisi udara juga diperhatikan, karena di dalam gua biasanya itu CO2 itu cukup tebal dan oksigen sangat tipis, sehingga bisa kemudian menimbulkan lorong-lorong yang terlalu dalam. Ini udaranya juga bersifat racun yang bisa membuat manusia itu atau hewan-hewan lemas ya. Nah, ini bisa kemudian masyarakat membawa lilin atau api untuk masuk ke dalam gua. Jika api ini mulai mengecil dan mati, artinya zat asam dalam gua ini sudah sangat kental ya, sehingga bisa membawa kematian. Dan ini juga harus diwaspada dalam penelusuran gua-gua. Di samping itu memang gua-gua ini ditumbuhi semacam beringin ambulu atau juga pohon bodi, termasuk pohon masyarakat lokal mengenalnya dengan pohon egrek ya. Beringin-beringin ini akar-akarnya ini luar biasa sangat indah ya. Nah, ini kita bersama teman-teman dari Art dan Heritage, dari Kabut Kelana, Cakra Panorama, Petung Sewu, Jejak Manusia, dan Majapahit Study Club. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan memberikan wawasan edukasi tentang sebuah proses terbentuknya Pulau Jawa, serta munculnya awal-awal kehidupan, serta bagaimana kemudian manusia jenis Homo erectus karena Pithecanthropus dan Homo mojocatensis sudah ditemukan di lokasi yang tidak jauh dari sini. Artinya memang sekitar 1,5 juta tahun silam pulau ini telah mengajarkan sebuah pengalaman kehidupan tentang manusia, termasuk kemudian sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi ada migrasi besar-besaran ras Negroid ya. Kemudian sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai dan 500 sebelum Masehi ini 2 kali migrasi orang-orang Melayu Polinesia yang menjadi masyarakat mayoritas Indonesia saat ini. Semoga kemudian masa lalu
yang mengajarkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa sekali ini dalam membangun masyarakat yang besar dan luas, serta berbagai pengalaman dalam menjaga kelestarian alam, serta menjaga sendi-sendi perbatasan wilayah ini dari rongrongan dan dari penjajahan bangsa asing. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa para pahlawannya. Semoga tetap lestari. Dan itu ada kelelawar aneh itu. Coba kita zoom ya, itu ada kelelawar yang sedang bertapa, Kang.